Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pendidikan dan perkembangan masyarakat. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Fitri Wulandari, dan teman saya Lisandra Aulia Rahma, dan Rizky Fitriana, dan yang terakhir Destia Hera Ramadhani. Tujuan perkuliahan kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan deskripsi dinamika masyarakat Indonesia. Kedua, mahasiswa mampu memahami dinamika masyarakat dan kebudayaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui alternatif masyarakat pendidikan dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu memahami perkiraan perkembangan masyarakat di masa depan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengetahui pendidikan multikultural, tantangan, dan solusinya. Yang pertama, deskripsi dinamika masyarakat Indonesia. Sumber-sumber masalah seperti rendahnya kesadaran multikultural, penafsiran otonomi daerah yang masih lemah, kurangnya sikap kreatif dan produktif, serta rendahnya kesadaran moral dan hukum menyebabkan perilaku massa yang sangat mudah menjurus ke arah anarkis. Sifat kedaerahan, tidak tertib hukum, dan korupsi merajalela. Dilihat dari perspektif pendidikan, dalam masyarakat terdapat 4 sumber masalah. Yang pertama, rendahnya kesadaran multikultural. Yang kedua, penafsiran otonomi daerah yang masih lemah. Yang ketiga, kurangnya sikap kreatif dan produktif. Dan yang terakhir, rendahnya kesadaran moral dan hukum. Di pihak lain, konstruk masyarakat masa depan yang ditenggarai secara kuat oleh satu, semangat Bhinneka Tunggal Ika yang benar, kedua, sistem sosial yang mengakar pada masyarakat, yang ketiga, ekonomi berorientasi pasar dengan perspektif global, dan yang terakhir, serta perlunya moralitas hukum yang dijunjung tinggi. Dalam perkembangan global, pendidikan sangat berperan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia baru. Visi Pendidikan Nasional menurut Tilar 1998 adalah pendidikan yang mengutamakan kemandirian dan keunggulan yang menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan yang berdasarkan nilai-nilai universal dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sedangkan menurut KBHN tahun 1999, visi pendidikan nasional 5 tahun mendatang adalah terwujudnya sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, dan bertanggung jawab, memiliki keterampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan mutu manusia Indonesia. Misi tersebut dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, misi jangka pendek, yaitu menuntaskan program pendidikan yang terganggu oleh krisis, yakni wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Yang kedua, pengembangan kapasitas kelembagaan pendidikan dan pengembangan program yang mengarah pada penguatan impact. Misi yang kedua adalah misi jangka menengah, yaitu memantapkan dan mengembangkan dan melambangkan secara berkelanjutan apa yang telah dirintis dalam misi jangka pendek. Yang kedua, perbaikan aspek kelembagaan dan manajerial. 3. Pemberdayaan masyarakat dan sistem pendidikan. Yang terakhir, perbaikan substansi yang terkandung dalam sistem pendidikan nasional. Misi yang terakhir adalah misi jangka panjang, yaitu pembudayaan dan pemberdayaan sistem baru dengan iklim serta proses pendidikan yang demokratis dan memperdulikan mutu yang ditempatkan dalam perspektif global. Yang selanjutnya ada dinamika masyarakat dan kebudayaan. Dinamika sosial adalah menganalisa proses-proses pergeseran masyarakat dan kebudayaan, termasuk lapangan penelitian ilmu antropologi dan sosiologi. Lalu konsep-konsep belajar kebudayaan oleh warga bersangkutan, yaitu yang pertama ada internalisasi, yaitu proses panjang sejak manusia dilahirkan sampai ia hampir meninggal, di mana ia belajar menanamkan dalam kepribadian
segala perasaan, dosa, bersalah, dan malu, hasrat untuk mempertahankan hidup, bergaul, dan meniru. Yang berikutnya ada sosialisasi, yaitu pengenalan kehidupan pada makhluk baru, bagi, atau lingkungan baru. Proses sosialisasi ditentukan oleh susunan kebudayaan dan lingkungan sosial yang bersangkutan. Yang ketiga ada enkulturasi atau pembudayaan, mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat-adat, norma, peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaan. Lalu ada faktor-faktor pendukung terjadinya perubahan kebudayaan. Ada faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam kebudayaan itu sendiri. Nah, ada A, pembaruan atau inovasi. Inovasi adalah suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, modal, pengaturan baru, dan tenaga kerja, dan penggunaan teknologi baru yang semua akan menyebabkan adanya sistem proses yang menghasilkan produk-produk baru. Lalu yang B ada discovery, yaitu suatu penemuan dari unsur kebudayaan yang baru. Lalu yang C ada invention, yaitu proses discovery apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, dan menerapkan kebudayaan baru tersebut. Lalu yang kedua ada faktor internal atau maksudnya yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar kebudayaan itu sendiri. Nah, ada A, proses difusi atau mengirimkan, menyebarkan ke semua arah. Nah, penyebaran manusia yaitu perkembangan manusia purba dari berburu berubah sampai sekarang. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan melalui cara simbolik, di mana kebudayaan yang satu dengan yang lainnya hampir tidak ada berubah dan pemasukan secara damai. Lalu yang B ada akulturasi dan pembaruan. Akulturasi yaitu masuknya kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan lama atau sebelumnya. Lalu yang C ada asimilasi, yaitu proses yang timbul bila ada golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama. Perubahan kebudayaan golongan tadi sifatnya berubah dan unsur-unsur masing-masing juga berubah, akhirnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Selanjutnya, saya akan membacakan submateri berikutnya, yaitu alternatif masyarakat pendidikan dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Menurut Ato Muzar, terdapat 6 elemen pokok yang menjadi ciri dari masyarakat Indonesia yang dicita-citakan, yaitu 1. Prinsip mengembangkan dan menegakkan kedaulatan rakyat. Pada struktur politik, hal ini harus ditandai dengan kuatnya kedudukan dan peranan lembaga-lembaga perwakilan atau permusyawaratan rakyat, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sedangkan pada tingkat infrastruktur politik, hal tersebut harus ditandai dengan kuatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan politik, terbukanya kesempatan luas bagi kegiatan-kegiatan sosial, serta semakin menurunnya peranan lembaga militer aktif di luar bidang pertahanan dan keamanan negara. 2. Prinsip mengembangkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Pada tingkat suprastruktur, hal ini harus ditandai dengan mandirinya lembaga tinggi negara yudikatif, kuatnya moral penegak hukum, serta kuatnya kontrol sosial masyarakat dalam setiap upaya penegakan hukum. 3. Prinsip pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat Indonesia baru yang dicita-citakan haruslah masyarakat yang maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena hanya dengan itu kita dapat berpartisipasi bahkan mengambil peluang-peluang dari proses globalisasi yang ada. Yang keempat, prinsip pengembangan pluralisme. Masyarakat seperti halnya masyarakat urban dan industri, masyarakat Indonesia baru akan ditandai dengan pluralisme masyarakat baik dari segi ras, suku, agama, maupun golongan. 5. Prinsip pengembangan masyarakat berwawasan lingkungan. Pembangunan masyarakat Indonesia baru harus bersifat berkelanjutan, karena itu harus senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan alam dan keharmonisan lingkungan sosial. Dan yang terakhir, prinsip pengembangan masyarakat berkebutuhan yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia baru harus tetap percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan itu kehidupan manusia di dunia ini akan mempunyai arti dan hanya dengan itu pula mempunyai sumber etika dan moral yang luhur.
Selanjutnya yaitu pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama ada keragaman etnis budaya dalam suatu komunitas merupakan model pemberdaya terutama dalam proses pendidikan. Yang kedua, beberapa kecenderungan dari sistem pendidikan nasional yang selama ini berlaku menunjukkan beberapa fenomena yang tidak menguntungkan bagi pembentukan proses kultural tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan nasional bersikap monolitik kultural dan etnosentrisme. Yang kedua, sistem pendidikan berat dikembangkan di Indonesia dengan acuan sistem ekonomi internasional sehingga melahirkan ukuran dan norma-norma yang seragam dalam menilai keberhasilan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu keindonesiaan tidak cukup dibangun dengan identitas subnasional dengan basis ras, etnik, budaya, kelas sosial, agama, dan pengelompokan lainnya. Yang terakhir yaitu persekolahan di Indonesia cenderung bersifat elitis untuk mempertahankan status quo dalam struktur sosial yang mapan. Dengan belajar dari negara-negara yang telah sukses melaksanakan model pendidikan multikultural seperti Malaysia, Singapura, dan sebagainya, temuan penelitian yang dilakukan oleh Slater dan Grant, mereka menyebutkan ada 5 jenis pendekatan. Yang pertama, pengajaran yang diberikan kepada mereka yang berbeda secara kultural dengan titik berat agar di kalangan mereka terjadi perubahan kultural. Yang kedua, memperhatikan pentingnya hubungan manusia dengan mengarahkan atau mendorong siswa memiliki perasaan positif, mengembangkan konsep diri, dan mengembangkan toleransi. Yang ketiga yaitu menciptakan arena belajar dalam satu kelompok budaya. Yang keempat, pendidikan multikultural dilakukan sebagai upaya mendorong persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan pemerataan kekuasaan antar kelompok. Yang terakhir, pendidikan multikultural sekaligus sebagai upaya rekonstruksi sosial agar terjadi persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan tujuan menyiapkan agar setiap warga negara aktif mengusahakan persamaan struktur sosial. Baik, submateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Destia. Selanjutnya adalah perkiraan perkembangan masyarakat masa depan. Istilah masyarakat Indonesia baru digunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bangsa Indonesia setelah era reformasi. Teori globalisasi menyatakan bahwa budaya global terjadi karena berbagai perkembangan sosial budaya. Bahkan, globalisasi juga bisa diartikan sebagai kesadaran yang tumbuh pada tingkat global yang terbangun secara berkelanjutan. Menurut sastra Prateja, masyarakat Indonesia baru merupakan suatu visi yang memuat kritik atas situasi yang ada dan gambaran alternatif mengenai masyarakat tanpa aspek negatif. Jadi, visi masyarakat baru yang dicita-citakan itu biasanya muncul pada saat timbul situasi ketidakpuasan akan situasi yang ada dan dirasakan perlunya perubahan, reformasi, dan revolusi. Selanjutnya adalah pendidikan multikultural, tantangan, dan solusinya. Yang pertama adalah agama, suku bangsa, dan tradisi. Agama adalah isu yang lebih banyak menyangkut pribadi dalam kehidupan seseorang, sebagaimana hubungan seseorang dengan penciptanya. Pengakuan ini sangat penting dalam kehidupan beragama di Indonesia, yaitu bahwa orang Indonesia memiliki acuan sebagaimana yang tertera dalam sila pertama. Kita dapat mengamati suatu hubungan yang sangat tertutup antara agama dan tradisi dari komunitas masyarakat Indonesia. Pertimbangan sebagaimana hubungan antara agama, etnis, dan tradisi di Indonesia, agama memiliki potensi mengganggu pluralitas masyarakat Indonesia. Kita dapat lihat bagaimana masyarakat berat memisahkan negara dari agama dapat mencegah hubungan mereka dengan konflik. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, agama adalah sebagai pilar utama. Oleh karena itu,
kiranya sangat penting untuk mencegah agama yang dijadikan sebagai kendaraan dalam mewujudkan mimpi pribadi. Yang kedua, ada kepercayaan. Dalam masyarakat plural, selalu memikirkan terhadap berbagai perbedaan. Munculnya resiko dari kecurigaan atau ketakutan dapat timbul ketika tidak ada komunikasi dalam masyarakat majemuk. Oleh karena itu, perlu dibangun tentang keyakinan. Perbedaan dalam masyarakat yang diperalat dengan komunikasi dan dialog akan membawa keyakinan yang lebih kuat. Dan yang ketiga, ada toleransi. Toleransi merupakan bentuk tertinggi bahwa kita dapat mencapai keyakinan kita pada anggota lain di masyarakat. Toleransi dapat terjadi kenyataan jika kita mengasumsikan bahwa perbedaan menghilangkan atau menghapus persetujuan belaka. Sekian materi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan membacakan bahan diskusi yang akan didiskusikan pada perkuliahan pagi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana perkiraan perkembangan masyarakat masa depan yang dipengaruhi oleh iptek. Dan yang kedua, jika perkembangan masyarakat masa depan sangat pesat, bagaimana cara mengatasi sistem perkembangan pendidikan agar dapat mengimbangi perkembangan yang sangat pesat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.